Selamat pagi Bu Andri. Selamat pagi Pak Bani. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oh mudah-mudahan juga semuanya sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu dan murid-murid juga. Ya. Jadi begini Bu, kita akan melakukan sedikit percakapan sebelum memulai pembelajaran. Ada beberapa hal yang saya komunikasikan dengan Ibu. Nanti tolong bisa di respon ya Bu ya. Oke, yang pertama ini namanya nama Bu Andri Widyastuti ya. Ya, kemudian mengajar biologi. Mata pelajaran biologi. Ya, kelas berapa Ibu? Kelas 11, IPA 1, 2, 3, dan 4. Ya, oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya apa Ibu kira-kira itu? Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu mendeskripsikan kelenjar hormon dan fungsinya melalui garis kronologis atau timeline, urutan peristiwa pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui pengalaman belajar secara langsung. Kemudian yang kedua, menganalisis mekanisme produksi hormon melalui kajian literatur. Oke, jadi berkaitan dengan kelenjar, hormon, dan fungsinya ya Bu ya? Iya. Serta mekanisme produksi hormonnya itu sendiri. Betul. Kemudian dari nanti yang akan Ibu lakukan, pembelajaran yang dilakukan, itu area yang akan Ibu kembangkan bagian mana ya Ibu? Saya ingin mengembangkan potensi belajar siswa. Oke. Ya, mengembangkan potensi siswa dalam belajar. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pembiasaan yang baik. Oh iya, pembiasaan budaya positif ya Ibu ya. Budaya positif, Oke, positif, pembiasaan yang baik. Oke, dua itu ya Bu ya. Bagaimana potensi siswa dalam pembelajaran, kemudian pembiasaan budaya positif di dalam kelas atau dalam pembelajaran. Oke, nah berkaitan dengan pengembangan yang hendak Ibu lakukan, ini strategi apa Bu yang Ibu siapkan di sini nanti? Kebetulan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model eksperimensial. Oh iya, eksperimensial ya. Ya, mungkin atau biasa disebut dengan pembelajaran bermakna ya. Oh iya. Meaningful itu ya. Meaningful learning. Jadi anak-anak belajar berdasarkan apa yang dia alami atau melihat pengalaman orang lain yang kemudian dia kemukakan di dalam kelas. Oh begitu ya. Kemudian apakah nanti di dalam pembelajarannya akan ada kelompok-kelompok di kelas yang Ibu ajar nanti? Tidak ada pengelompokan, jadi mereka belajar secara mandiri, mempelajari literatur yang ada, kemudian mereka mempresentasikan hasil belajarnya ke depan kelas. Oke, gitu. Diakhiri dengan presentasi ya Bu ya. Ada diskusi tanya jawab juga ya? Diskusi tanya jawab di sepanjang pembelajaran. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir ini Bu, kapan Ibu akan mengeksekusi ini Bu? Akan melakukan rencana pengembangan yang Ibu rencanakan? Segera. Oke. Ya, segera. Minggu ini ya Bu ya? Minggu ini. Oke, ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini Bu Andre ingin membahas berkaitan dengan kelenjar, hormon dan fungsinya. Kemudian ada beberapa pengembangan yang hendak dicapai di sini, yaitu berkaitan potensi siswa dalam pembelajaran, kemudian pembiasaan budaya positif di kelas, dan strategi yang disiapkan adalah eksperimensial atau pembelajaran bermakna bagi siswa di kelas. Oke, terima kasih Bu Andri. Sama-sama Pak Bani. Selamat untuk mengerjakan atau mengeksekusi. Saya berharap setelah ini pembelajarannya selesai, kita bisa ketemu lagi diskusi untuk membicarakan beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Nanti mohon izin, waktu Ibu mengajar saya akan masuk ke dalam. Silakan, dan senang hati. Oke, terima kasih Bu Andri. Sama-sama.
bener banget. Nomor berapa? Siva nomor piro? 31. Ya, saya nomor menstruasi. Oh, tapi terlalu dewasa ya. Hubungan seksual. hubungan seksual. Ya wes. Padahal saya tadi tanya apa aktivitas kamu sehari-hari kamu. Ya, nah, kita ini menunjukkan klasifikasi hormon. Klasifikasi berdasarkan masa produksinya. Hormon ada yang diproduksi mulai dari dalam kandungan ibu, lahir sampai meninggal. Berarti ini ada kelompok hormon tertentu yang diproduksi dari awal hingga akhir. Ada kelompok hormon yang diproduksi dari awal, tapi itu masuk ke kategori yang mana? Lalu tempelkan di tempat yang tepat. Jangan sampai nanti testosteron masuk ke sini. Boleh? Oke. Ya, tapi permainannya begini. Permainannya begini. Satu dulu yang belum. Satu dulu maju. Nanti setelah ditempel dia langsung menuju ke teman yang lain. Jadi tidak rujukan. Ya, satu maju tempel, kemudian jelaskan fungsinya. Oh iya. Terus setelah menjelaskan fungsinya, tunjuk teman yang lain untuk maju. Siap ya? Oke. Ya, inisiator silahkan. Pionirnya Mbak siapa nama? Ya, Azhara silahkan. Azhara minta satu. Monggo Azhara. Ya, silakan Azhara. Saya izin bertanya, kalau semisal hormon yang kita tuliskan sudah ditembakkan, apakah harus menggantinya atau bagaimana? Tidak apa-apa kan, bisa ke sana bisa ke sini. Kalau di sini sudah ditempelin, kamu pilih sini dong. Oh, berarti tidak bisa kan? Hah? Ya kalau Nggak usah takut, ayo kita bermain. Nanti akan saya kasih kertas baru untuk ganti. Ya, nanti akan saya kasih kertas baru ganti hormon. Silahkan, tempel di mana Azhara? Silakan. Tempel aja, jeder. Akan naik ke atas, ini Bu. Nah, ini. Iya, ya. Jelaskan Azhara ini hormon apa? Jadi ini ada hormon insulin, di mana hormon insulin ini berguna untuk mengubah glukosa menjadi glikogen supaya tidak terjadi kelebihan glukosa. Jadi kalau kekurangan hormon ini akan mengalami penyakit diabetes mellitus. Oke, terima kasih Zahra. Kita beri tepuk tangan. Zahra silakan menunjuk nomor berapa? Enggak kamu. Selamat siang Bu Andri. Selamat siang Pak Bani. Gimana kabarnya Apa Bu? kabar? Baik. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pasca observasi kemarin. Ibu mengajar di kelas, kemudian saya mengobservasi, mengamati bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita tindak lanjuti bersama ya Ibu ya. Oke, mungkin. Siap. Ya. Yang pertama Ibu, jadi kita kan kemarin bersepakat ketemu lagi ya di sini. Nggih. Kira-kira mungkin apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita untuk di pasca observasi ini? Ya. Tentunya saya sebagai guru praktisi ingin
masukan dari Pak Bani tentang kelemahan-kelemahan di dalam pembelajaran saya, dan mungkin masukan-masukan itu akan dapat saya pergunakan untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depan. Oke. Sehingga bisa lebih bermakna buat anak-anak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi setelah kami mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian menyesuaikan dengan RPP yang sudah dipersiapkan, berdasarkan catatan saya memang sudah sinkron, kesesuaiannya itu sudah ada. Kemudian untuk beberapa hal-hal terkait pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana modelnya, kemudian runtutan tahapannya sudah sesuai dengan yang ada di RPP. Nah, kemudian dari proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan itu kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut ya Ibu? Yang ingin saya kembangkan, ya pertama-tama saya berani menyatakan bahwa dalam pembelajaran kemarin itu semua anak terlihat fun, terlihat bergembira, kemudian mereka tertawa-tawa. Itu fun learning-nya sudah dapat ya. Iya, betul. Kemudian anak-anak hampir 100%, walaupun masih ada juga yang delosor tiduran itu, tapi hampir 100% anak-anak terlibat dalam pembelajaran. Kemudian sampai di akhir saya bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata pengetahuan anak-anak tentang sistem hormon itu tidaklah nol. Walaupun mungkin pada saat itu adalah kali pertama saya masuk ke dalam kelas dan sama sekali belum membelajarkan tentang hormon, tapi mereka ternyata masih ingat pelajaran-pelajaran yang mungkin mereka terima di SD, di SMP, kemudian mereka juga berusaha untuk melakukan literasi. Jadi saya kira review saya pada hari itu saya cukup puas. Kemudian yang ingin saya kembangkan sebetulnya malah justru pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Ya mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi apa yang ingin Ibu capai dari pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya tuh masih agak belum memahami dengan pasti apa sih sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi, akan tetapi dari apa yang saya tahu dari teman-teman guru penggerak itu, walaupun belum cerita benar begitu, pembelajaran berdiferensiasi itu ada pembelajaran berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, dan produk. Yang produk sudah sering, kemudian yang konten itu juga sering. Jadi kalau pembelajaran yang berdiferensiasi yang dua ini sudah sering. Yang belum itu adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Masih agak sulit, saya kira masih agak absurd juga. Walau demikian saya bertekad untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terutama di berdiferensiasi proses. Iya, saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu ingin tingkatkan, terutama berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena ini kan memang secara teori memenuhi kebutuhan murid ya, apa yang inginkan sesuai gaya belajar dan sebagainya itu. Nah, kemudian sehubungan dengan itu, kira-kira Ibu akan melaksanakan ini kapan ya Ibu ya? Itu saya